Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa dengan saya, Ibu Ani Purwati di SMK Antartika Surabaya bagi para peserta didik baru. Karena kondisi saat ini masih belum bisa ada di dalam kelas ya, maka kami akan mencoba melalui sistem daring. Nah, sebelum ke pembelajaran yang lebih berat, awal kami akan memperkenalkan kompetensi dasar. Untuk saya sendiri, bidang studi saya adalah kimia. Kompetensi dasar untuk kimia sendiri, di sini nanti akan saya jelaskan untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 2. Nah, di semester 1 di sini kita akan mengawali pembelajaran dengan menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Nah, di lingkungan sekitar kita itu kan banyak sekali materi. Nanti kita akan perkenalkan yang belum atau sudah kalian ketahui perubahannya kimia ataukah ke fisika. Kemudian di pembelajaran berikutnya di poin 3.2 kita akan menganalisis lambang unsur, kemudian rumus kimia dan persamaan reaksi. Mungkin selama ini kalian hanya tahu, oh air itu air, rumusnya apa ya? Kita hanya mengenal air tapi kita nggak ngerti rumus kimianya. Di bab ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam rumus kimia. Kemudian di poin 3.3 di situ ada mengkorelasikan struktur atom. Nah, atom itu apa ya? Berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Jadi nanti dalam tabel periodik itu berisi semua jenis atom unsur yang sudah ditemukan di seluruh dunia. Di poin 3.4 di sana kita akan menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana bisa terbentuk garam, bagaimana bisa terbentuk air, nah, itu ada beberapa urutan reaksinya sendiri. Di pembelajaran berikutnya poin 3.5 ini lebih berat lagi ya, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Mungkin dari bunyi kompetensinya aja kalian sudah bisa meramal ya bahwa itu adalah hitungan rek gitu ya. Nah, tapi tenang, hukum dasar kimia kalau kita mau pelajari dengan seksama, dengan baik, saya yakin kalian pasti bisa. Kemudian di semester 2, nah di semester 2 yang akan dimulai pada bulan Januari depan, yang insya Allah semoga pandemi ini sudah selesai ya, sehingga kita bisa mulai bertatap muka atau ada di dalam kelas sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik lah istilahnya. Di semester 2 yang kita pelajari adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu asam basa itu apa sih, pH itu apa sih. Nanti kita akan ketemu di sana ya. Jadi asam itu mungkin sudah ada yang tahu, oh rasanya masam. Oke, betul. Kalau basa bukan basah ya, tapi basa, nggak pakai H. Nah, itu nanti akan kita jelaskan di sana. Di poin 3.7 di sana kita akan menghitung lagi, yaitu menentukan harga bilangan oksidasi unsur untuk bisa mengidentifikasi reaksi itu termasuk jenis oksidasi ataukah reduksi. Nah, jadi kita ngitung bilangan oksidasi suatu unsur ya. Di poin 3.8 di sini kita akan mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia. Di antaranya menghitung harga elektropositif suatu sel, kemudian menentukan reaksi yang terjadi pada sel volta, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, serta bagaimana cara melapisi logam supaya logam itu bisa awet. Nah, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin contoh-contohnya nanti akan kita cari contoh yang berhubungan dengan lingkungan kita ya, supaya nggak terlampau sulit. Kemudian di 3.9
Di sini kita akan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon, serta tidak lupa bagaimana dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Bagaimana serta cara mengatasinya. Nah, mungkin ada yang belum tahu kalau plastik itu kenapa kok sekarang direduce atau dikurangin. Otomatis pemerintah juga punya alasan sendiri ya kenapa kita sekarang itu dikurangin pakai sedotan mungkin, pakai kantong plastik, bahwa ternyata plastik dan sejenisnya itu adalah senyawa hidrokarbon. Jadi kalau mengalami atau dibakar akan menghasilkan suatu gas yang sifatnya racun. Nah, jadi pelan-pelan kita akan mengurangi sampah plastik. Nah, itu tadi adalah sekilas kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Harapan saya semoga pandemi ini cepat selesai ya, jadi kita bisa ketemu. Dan untuk sementara ini, pembelajaran akan tetap dilakukan melalui online atau daring. Jadi tolong lebih diperhatikan. HP-nya jangan dibuat main game terus. Tetap jaga kesehatan. Ikuti protokolnya. Keluar selalu pakai masker. Cuci tangan pakai sabun. Kalau bisa dengan air yang mengalir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.